Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk kembali menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur pasal 102. Mazmur 102 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita belajar pada hari ini tentang firman Tuhan. Saya memberikan tema tak selamanya menderita. Dinamika kehidupan atau perjalanan hidup yang kita lalui, seringkali kita mengalami hal-hal yang bisa berubah setiap saat. Hari ini kita mungkin sementara bersuka cita, berbahagia dengan apa yang kita alami atau dengan apa yang kita terima. Tetapi juga bisa dengan sekejap mata, tiba-tiba sesuatu hal kebahagiaan itu hilang, kemudian berubah menjadi sebuah penderitaan. Demikian juga dinamika kehidupan, ada kalanya kita itu ada di dalam suasana yang sukaria, ada kalanya juga kita mengalami di dalam suasana duka cita. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Nah, ini adalah merupakan perubahan yang kita tidak bisa atur ya. Sedemikian rupa banyak perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tetapi ada masa-masa di mana kita juga pernah yang namanya mengalami sebuah penderitaan. Waktu kita mengalami penderitaan, kita belajar bahwa penderitaan itu bukan sesuatu hal yang akan terjadi selamanya. Bukan sesuatu kesusahan yang diizinkan Tuhan itu untuk seterusnya. Ada waktunya penderitaan itu berhenti. Ada waktunya penderitaan itu berakhir. Oleh sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan bahwa tak selamanya menderita. Menderita artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal apakah di hari-hari ini yang membuat kita menghadapi sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan, membuat kita mengalami sebuah penderitaan yang sepertinya kita secara manusia tidak tahan lagi, tidak kuat lagi, seolah-olah penderitaan tiada akhirnya, seolah-olah penderitaan itu berjalan terus mengikuti kita. Tetapi seperti tema firman Tuhan, hari ini tak selamanya kita menderita. Karena apa? Janji dari firman Tuhan, orang benar, orang percaya, dia akan menikmati kebahagiaan di dalam janji-janjinya Tuhan. Kalau kita masih diizinkan penderitaan-penderitaan di atas muka bumi ini menunjukkan kita masih hidup. Karena kita percaya penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar. Ada macam-macam bentuk penderitaan yang sering kali kita hadapi. Sakit penyakit, kita mengalami sakit, itu adalah merupakan penderitaan di mana kita waktu kehilangan kesehatan, kita sulit untuk beraktivitas, kita sulit untuk bekerja, tidak bisa berkarya, dan ini menjadi sebuah penderitaan bagi kita, menjadi sebuah kesusahan bagi kita.
Penderitaan apa lagi? Mungkin masalah di dalam keluarga karena hilangnya sukacita, hubungan kasih antara satu sama lain. Ini juga merupakan penderitaan karena mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak enak yang kita rasakan. Kemudian juga rasa disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi mungkin. Ini juga merupakan penderitaan. Waktu kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, itu mendatangkan luka di dalam hati kita. Bahkan mungkin meninggalkan ingatan-ingatan yang tidak baik di dalam pikiran kita sampai kepada hati kita. Juga penderitaan rasa kehilangan dari orang yang kita kasihi. Ini juga merupakan penderitaan yang membuat kita mungkin juga sulit percaya. Kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa dia sekarang pergi dari saya, menjauhi saya? Ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan bagi kita. Ini juga adalah penderitaan. Direndahkan atau diremehkan, ini juga sesuatu hal yang menyakitkan bagi kita. Bapak Ibu, hal-hal ini tentu saja tidak menyenangkan bagi kita. Kalau kita mengerti bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini ada waktunya, ada masanya, di mana tidak selamanya yang kita alami itu akan berbahagia terus. Tetapi juga demikian, penderitaan, kesusahan, hal-hal yang menyakitkan itu juga tidak selamanya kita alami, kita hadapi. Masa penderitaan itu juga pasti akan ada waktunya berakhir untuk kita hidupi, untuk kita alami ya. Nah, penyebab kita mengalami penderitaan Bapak Ibu, yang pertama itu bisa karena memang Tuhan izinkan sebagai bentuk ujian yang bertujuan untuk memurnikan iman kita ya, untuk memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata demikian: bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ini menegaskan Bapak Ibu bahwa penderitaan itu hanya sementara. Karena di dalam pembacaan tadi dikatakan kalau kamu mengalami seketika penderitaan, tetapi berikutnya kita akan mengalami kemuliaan jikalau penderitaan itu sebagai bentuk ujian untuk memurnikan iman kita. Maka di balik penderitaan itu ada sukacita yang disediakan, ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua, penyebab kita mengapa kita itu mengalami penderitaan itu juga bisa disebabkan karena dosa. Konsekuensi dari dosa terkadang membuat kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan itu supaya kita segera berbalik, segera bertobat kepada Tuhan, mengakui dosa kita, kesalahan kita, bahwa ternyata dosa itu hanya mendatangkan penderitaan bagi kita. Dosa hanya mendatangkan kesedihan, kedukaan bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan izinkan supaya kita menyadari jauh dari Tuhan, putus hubungan dari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan penderitaan bagi kita. Tanamkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan berjalan seterusnya, tidak akan kita alami selamanya. Jika kita percaya kepada Tuhan, semuanya penderitaan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan buat itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya secara rohani kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita
tanpa Tuhan. Nah, saat kita mengalami penderitaan, ya, saat kita mengalami penderitaan, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita buat? Dalam pembacaan ini, pemazmur mengalami begitu berat, ya. Dari apa yang kita baca, kita melihat betapa dalamnya dia, pemazmur ini menuliskan apa yang dia alami, begitu sangat membuat dia menderita, meskipun memang tidak dituliskan apa sih penyebab dia menderita. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Apapun penderitaan yang kita alami, maka kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita buat saat kita mengalami sebuah penderitaan. Di dalam ayat 13 dan ayat 28, ya. Tetap di dalam Mazmur 102 ayat 13 dan ayat 28 begini. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Ayat 28. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sekalipun kita menghadapi penderitaan, tetapi seperti pemazmur ini dikatakan, dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tahu mengalami penderitaan, tetapi dia tetap bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak akan pernah berubah. Tahun-tahunmu tidak akan berkesudahan. Dan di situ dikatakan, Engkau tetap bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Artinya, meskipun pemazmur ini menghadapi sebuah penderitaan, tapi dia masih bisa mengakui Tuhan, mengagungkan Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang besar, nama yang ajaib. Yang kedua adalah dia tetap berharap kepada Tuhan. Itu di ayat yang ke-14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ya, di ayat yang ke-14 di situ dikatakan dia tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap di ayat 14, tetap memohon belas kasihan Tuhan. Dia sadar dalam kelemahannya mengalami penderitaan, dia butuh pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita belajar, meskipun mengalami kesusahan, meskipun mengalami kesedihan, kita tetap memuliakan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, juga tetap memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka segala peristiwa yang kita alami, kita menjadi tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memandang dari sorga semua penderitaan yang kita alami, dan Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan itu selamanya terjadi dalam hidup kita. Kita tidak selamanya menderita itu karena, yang pertama saya catat di ayat yang ke-20, karena belas kasihan Tuhan. Tuhan tahu kalau kita bergumul dalam penderitaan, kemudian kita meminta belas kasihan kepada Tuhan, maka dengan kasihnya Tuhan, dia memberikan belas kasihannya untuk menyelesaikan. Selain memberikan kekuatan kepada kita melewati penderitaan itu, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan itu sekian lama, dalam waktu lama, karena Tuhan memiliki belas kasihan kepada kita. Kemudian yang kedua saya catat di ayat 21, karena Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Luar biasa Bapak Ibu, penderitaan boleh terjadi. Penderitaan terjadi ini membuktikan sebuah pergumulan yang mengingatkan atau menyadarkan kita memang selama kita ada di atas muka bumi ini, kita pasti memiliki pergumulan, penderitaan-penderitaan yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah seperti firman Tuhan hari ini, tidak selamanya penderitaan itu akan kita alami. Kalau hari ini atau saat ini Bapak Ibu sementara mengalami persoalan yang membuat Bapak Ibu sangat menderita, ingatlah, percayalah, ini akan segera berlalu, ini akan segera berakhir. Seperti firman Tuhan, tidak selamanya Tuhan membiarkan kita hidup di dalam penderitaan, karena kasih Tuhan yang sangat besar itu ditunjukkan kepada orang-orang yang mau berharap, orang-orang yang meminta, memohon belas kasihan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita selamanya mengalami penderitaan. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalami apapun yang terjadi. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menggantikan kami menderita di atas kayu salib. Itu menjadi sebuah janji bahwa orang-orang yang menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka kami pun dibebaskan dari segala penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini, karena Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk bersandar penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi apapun yang terjadi kami mengarahkan diri, fokus kepada Tuhan, percaya penuh hanya kepada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk mereka membuka hati, percaya dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jagalah kiranya jiwa keluarga besar GPDI LCAD, sebab keluarga GPDI LCAD berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal keluarga GPDI LCAD, sebab keluarga GPDI LCAD menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah keluarga GPDI LCAD dari segala kesesakan. Ini menjadi seruan kami naikkan kepada Tuhan dan akhiri renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.